Halo, apa kabar kalian semua? Buat kalian yang penasaran apa aja perubahan antara GT20 Pro dan juga GT10 Pro, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama dari segi harganya, buat GT10 Pro ponsel ini pertama kali launching ada di harga 3,5 jutaan rupiah dan GT20 Pro ada di harga 4,4 jutaan rupiah buat varian terendahnya. Tapi kalau kalian belinya harga flash sale atau sekarang ini sih buat varian tertinggi cuma dibanderol dengan harga 4,3 juta rupiah. Dan buat urusan desainnya juga kedua ponsel ini menurutku cukup kerasa buat peningkatan ataupun perubahannya. Kalau dilihat sekilas kedua ponsel ini sebenarnya bisa dibilang cukup mirip banget buat aksen gaming ataupun setup kameranya. Tapi kalau kita sandingkan kayak gini ternyata cukup berbeda. Terutama buat ukuran serta BAM kamera yang dimiliki. Di GT20 Pro buat setup kameranya dibikin lebih minimalis dan juga lebih kelihatan mewah. Apalagi buat BAM kamera atau bagian framenya ini kerasa kayak pakai finishing metal. Ditambah lagi ada keterangan OIS 108 megapiksel kamera. Tentu ini salah satu peningkatan yang sangat kerasa banget. Lalu buat lampu LED-nya, di GT20 Pro sekarang udah pakai lampu LED RGB yang tentunya makin kelihatan mewah dibanding GT10 Pro sebelumnya. Kita juga bisa menyeting buat tampilan ataupun warna yang mau ditampilkan di LED RGB yang ada di GT20 Pro. Buat bagian sampingnya masih sama, ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas ada yang lebih menarik yaitu adanya IR blaster, kemudian pakai soundbar JBL. Lalu di bagian kirinya di GT20 Pro di sini polos, sedangkan Infinix GT10 Pro ada lubang SIM tray. Lalu di bagian bawahnya GT20 Pro absen nggak punya lubang jack audio 3,5 mm. Perubahan lain terdapat di bagian depannya, yaitu buat framenya udah kelihatan makin bezel aja di bagian sisi atas, kanan, kiri, ataupun di bagian bawah. Dan buat spesifikasi dari layarnya, ternyata GT20 Pro ini memiliki cukup banyak peningkatan. Meskipun buat resolusinya masih sama pakai Full HD+, panelnya sama pakai AMOLED, serta punya satu miliar warna. Tapi di GT20 Pro refresh rate-nya lebih tinggi hingga 144 Hz, kecerdasan maksimum hingga 1300 nits, kemudian layarnya lebih luas di 6,78 inch. Dengan layar yang makin luas, tentu di GT20 Pro ini makin nyaman lagi kalau kita pakai buat main game, menonton video, ataupun buat multitasking. Buat tampilan antar mukanya juga di GT20 Pro udah yang terbaru pakai Android 14 berbasis XOS 14. Dan di XOS 14 ini ada fitur tambahan yaitu anti pencurian. Kita bisa mengaktifkan verifikasi power off dan juga buka kunci pengambilan gambar. Dimana buat fitur ini cuman ada di XOS versi 14 dan salah satunya adalah GT20 Pro, sedangkan GT10 Pro masih menunggu buat updatean ke Android 14. Lalu di bagian performa, GT10 Pro kemarin hadir dengan MediaTek Dimensity 8050 5G. Sekarang di GT20 Pro punya peningkatan pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Tentu peningkatannya itu makin kerasa banget. Dari segi CPU throttling, GT20 Pro tentu lebih kelihatan stabil dan juga optimal dibanding GT10 Pro. Bahkan buat AnTuTu skornya juga GT20 Pro jauh lebih tinggi, nyampe 927 ribuan poin dibanding GT10 Pro yang cuma di 675 ribuan poin. Dan emang buat versi AnTuTu-nya berbeda karena buat GT10 Pro ini nggak bisa kita pakein buat AnTuTu versi terbaru. Jadi kemungkinan besar kalau GT10 Pro bisa pakai AnTuTu versi 10, AnTuTu skornya bisa mencapai 700 ribuan poin. Dan dari pengalaman buat main game GT10 Pro ataupun GT20 Pro, keduanya sama-sama bagus dan juga sangat memuaskan. Apalagi kalau GT10 Pro kalian udah diupdate buat patch bulan April atau lebih tepatnya yang terbaru. Sekarang makin adem dan FPS-nya juga makin stabil meskipun stuck di 100 FPS. Dan buat main game PUBG Mobile di GT10 Pro ini bisa berjalan dengan 90 FPS, sedangkan di GT20 Pro sekarang makin memuaskan lagi bisa nyampe 120 FPS. Dan keduanya sama-sama bagus serta optimal, lebih tepatnya stabil buat FPS yang dapetin dari keduanya. Dan yang bikin saya selalu di GT10 Pro ataupun GT20 Pro waktu kita ke berata kanan, meskipun suhunya panas tapi buat FPS yang dimiliki itu masih stabil banget. Begitu juga buat kapasitas baterai yang dimiliki di GT10 Pro ataupun GT20 Pro. Keduanya sama-sama memiliki baterai besar di 5000 mAh, pengisian juga masih sama di 45 watts. Tapi buat manajemen konsumsi daya baterainya di GT20 Pro lebih awet dibanding GT10 Pro sebelumnya. Dan waktu saya pakai buat multitasking, kedua ponsel ini sama-sama bagus serta adem buat layar ataupun kualitas gambar yang dimilikinya. Tapi buat kualitas speaker yang ada di GT20 Pro ini kerasa banget buat peningkatan dari audio yang dimilikinya.
Selanjutnya di segmen fotografinya, baik GT10 Pro ataupun GT20 Pro, kedua ponsel ini emang sama-sama punya kamera di 108 megapiksel. Dan apa perubahan ataupun peningkatannya? Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini buat UI yang dimiliki dari keduanya. Di GT10 Pro kesarannya masih langsung maksimal kayak gini, nggak bisa mengikuti buat kesaran layar yang sedang kita pakai. Dan buat zoomnya di GT10 Pro masih menggunakan 2 kali zoom, sedangkan GT20 Pro udah nyampe 3 kali zoom. Dan buat perekaman videonya tentu GT20 Pro jauh lebih unggul, bisa nyampe 4K 60 fps atau 4K 30 fps, dan bisa kita aktifin buat stabilisasi atau di bagian resolusi 1080 60 fps. Kemudian buat mode perekaman video bokehnya, di GT20 Pro di sini ada buat mode bokeh dan juga mode titik-titik. Dan berikut ini buat sampel hasil foto maupun perekaman video yang saya ambil dari kedua ponsel GT10 Pro dan juga GT20 Pro. Sampel 1080 30 fps, dan ini nggak saya aktifin stabilisasinya, lebih ngezoom di sini ya, di GT10 Pro ya. Dan ini perekaman jam setengah 2 malam, dini hari. Udah kelihatan ngantuk sih ini. Kayak gini hasilnya kalau di malam hari atau kondisi low light ya, hasil dari keduanya. Di GT10 Pro lebih nge-crop atau lebih ngezoom dibanding GT20 Pro. Dan ini stabilisasi aktif di resolusi yang sama 1080 30 fps, hasilnya seperti ini ya. Tapi nggak kita tes buat jalan karena udah malam ya, besok pagi aja lah. Yang penting kan kita liatin buat sampel atau hasil dengan resolusi yang sedang kita pakai. Ini perekaman 1080 60 fps di GT20 Pro, nggak saya aktifin buat stabilisasi karena di GT10 Pro nggak punya buat sistem kestabilan tersebut. Kalau dilihat dari layar langsung, ini hasil gambar di GT20 Pro lebih bagus ya kayaknya. Nanti kita lihat aja deh gimana hasilnya waktu udah kita sandingin. Ini perekaman 2K 30 fps dari keduanya. Lagi-lagi hasilnya kalau dilihat dari layar langsung, di GT10 Pro, ini ya GT10 Pro kelihatan kayak noise gitu ya malahan. Kalau dilihat dari layar langsung loh, ini hasilnya bagusan di GT20 Pro. Dan hasilnya lebih nge-crop atau nge-zoom di GT10 Pro. Oke, kita lanjut lagi buat besok hari. Ini sampel perekaman 1080 30 fps stabilisasi aktif ya. Kalau dilihat dari layar langsung, hasilnya sih masih bagusan di GT20 Pro. Karena buat apa sih namanya, di bagian belakang atau backgroundnya itu ya, di GT10 Pro lebih kelihatan gelap dibanding GT20 Pro. Ini sampel 1080 60 fps. Di GT20 Pro nggak saya aktifin stabilisasinya karena di GT10 Pro nggak ada buat sistem stabilisasi. Kalau di ini saya gerak-gerakin, saya goyang-goyangin geraknya atau apa sih namanya, lebih kelihatan gempa yang mana. Tentunya sih di GT10 Pro yang lebih kelihatan gempa karena belum punya OIS ya. Ini buat perekaman 4K 30 fps di GT20 Pro juga nggak saya aktifin buat stabilisasi. Lagi-lagi karena buat GT10 Pro nggak punya sistem stabilisasi di resolusi tersebut. Sampel rekam 1080 30 fps. Kalau dilihat dari layar langsung, saturasinya lebih tinggian di GT10 Pro. Dan kalau kita berpaling kayak gini, nah buat apa sih namanya, lupa saya namanya. Nah kalau berpindahan cahaya kayak gini lah, masih bagusan di GT20 Pro. Kalau ini kan gelap dulu ya kan. Nah kayak gini hasilnya tanpa stabilisasi. Sekarang kita berpindah ke resolusi selanjutnya. 1080 60 fps, tentu gambarnya lebih smooth lagi ya karena pakai 60 fps. Hasilnya seperti ini. Belakang rumah kayak gini ya. Pengennya sih sebenarnya kayak di kota-kota kayak reviewer lainnya ya. Tapi ya jauh karena tinggalnya di desa. Sedangkan ini buat perekaman bukan 1080 tapi buat resolusi 4K 30 fps. Nah, bisa dilihat ya. Ini buat gambarnya. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Saturasinya sih masih tetap tinggian di GT10 Pro kalau dilihat dari layar langsung. Kayak gini hasilnya ya.
Tes rekam 1080 30 fps dipakai buat jalan. Ini GT 20 Pro kan ada OIS, sedangkan di GT 10 Pro cuma ngandelin AIS. Gimana menurut kalian? Ini dipakai buat jalan santai. Lagi-lagi kalau dilihat dari layar langsung, ini buat saturasi warnanya tinggian di GT 10 Pro. Kemudian ini agak backlight ya, kayak gini. Dan sekarang kita coba buat sedikit lari. Hasilnya seperti ini buat kestabilannya. Masih bagusan yang mana nih? Sampel rekam 1080 30 fps. Stabilisasi saya aktifin. Kalau dilihat dari layar langsung, buat kamera depan dari GT 10 Pro agak kelihatan merah dan juga kelihatan ngezoom ya, dibanding GT 20 Pro. Hasilnya kayak gini ya. Anginnya banyak, seger kalau sore-sore kayak gini ya. Ini buat perekaman di resolusi 1080 60 fps. Tone warnanya juga masih tetap sama. Di GT 10 Pro kelihatan agak merah buat kulitnya. Pakai buat jalan kayak ini hasilnya. Kalau ini perekaman resolusi 2K 30 fps, dipakai buat jalan kayak gini. Anginnya kenceng banget ya, seger kalau sore-sore di kampung kayak gini nih. Hasilnya seperti ini, 2K 30 fps. Kalau ini perekaman video bokeh di 1080 30 fps, hasilnya kayak gini. Tone warnanya masih tetap sama aja. Kalau dilihat rapian mana, kayaknya 11-12 buat hasilnya ya. Kayak gini, coba pakai buat jalan. Setelah kita lihat buat sampel foto ataupun perekaman video yang kita ambil pakai kedua ponsel GT 10 Pro serta GT 20 Pro, tentu buat perubahan dan juga peningkatannya itu kerasa banget. Dan buat kesimpulannya, tentu antara GT 10 Pro dan juga GT 20 Pro ini buat peningkatannya sangat kerasa banget. Dan buat kalian sendiri sekarang pakai ponsel yang mana, GT 10 Pro atau GT 20 Pro? Jangan lupa tulis pengalaman kalian bareng kedua ponsel ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.